Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 99. Datang ke Teluk Hailong. Ini sudah jam 3 sore. Ye Tianzong ingin mengundang Zhong Xiliang untuk makan malam ini. Ide Ye Tianzong sangat sederhana. Dia menjemput Ren Yurou terlebih dahulu, pergi ke pasar sayur, dan membeli beberapa makanan enak. Itu bukan untuk menyenangkan Zhong Xiliang, tetapi waktu mereka yang jarang bersama. Dokter Wu berkata pada saat itu bahwa mereka berdua perlu memperkuat hubungan mereka, dan katalisnya tidak lebih dari menonton film, makan, dan berbelanja. Saya yakin Ren Yurou tidak akan menolak. Nyatanya, saat ini, dia tidak begitu mengerti pemikiran Ren Yurou. Setelah melakukan banyak hal, selain membalas kebaikannya, dia juga ingin menjadi suami istri sejati dengan Ren Yurou. Saling mencintai, dan kepala putih akan datang. Kakak Ye ada di sini. Temui Ye Tianzong. Anak duka yang sedang bekerja dengan antusias. Pekerja lain juga menyapanya satu demi satu. Insiden terakhir di lokasi konstruksi menyebabkan para pekerja bekerja lebih keras selain menuruti nasihat Ren Yurou. Kepada Ye Tianzong, dia juga berterima kasih. Berapa banyak lokasi konstruksi yang telah dilakukan. Entah dibuli atau diusir. Dan seperti terakhir kali, dia bangga dan bahkan berkelahi. Tetapi tidak terjadi apa-apa, itu adalah pertama kalinya seorang gadis bertubuh besar naik ke tandu. Setiap orang seperti cermin di hati mereka. Ini semua berkat Ye Tianzong. Oleh karena itu, saya berterima kasih dan hormat kepadanya. Yah, jemput istriku dari pulang kerja. Kamu bekerja keras, dan ketika lokasi konstruksi selesai, aku akan memberimu bonus. Ye Tianzong tersenyum. Para pekerja yang mendengarnya sangat gembira dan bersorak. Mereka datang ke lokasi konstruksi untuk bekerja, tidak lebih dari menghasilkan uang. Satu bagian lagi adalah satu bagian. Bos yang teliti saat ini hampir tidak ada. Dan Ye Tianzong adalah salah satunya. Segera, Ye Tianzong menjadi satu dengan mereka. Tidak jauh dari sana, sepasang mata, seperti elang, menatap semua ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Bahkan, sedikit ironis. Mendengus. Lu Tiantian mendengus pelan, menatap Ren Yurou di sampingnya, dan berkata dengan nada menghina, "Yurou, ini suami yang kamu cari." Saya tidak tahu apakah istrinya adalah penanggung jawab lokasi konstruksi. Kepemimpinan membutuhkan keagungan kepemimpinan. Dan sebagai anggota keluarga pemimpin, kamu harus menghindari pantangan, jika tidak, balok atas tidak benar dan balok bawah bengkok, apakah kamu tidak mengerti kebenaran? Orang bodoh, gelandangan, yang tidak tahu seberapa dekat dia. Yurou, jika aku jadi kamu, aku sudah lama menceraikannya. Lu Tiantian, sahabat Ren Yurou. Keduanya adalah teman sekelas dari sekolah dasar hingga universitas. Bahkan asrama memiliki tempat tidur susun. Bisa dikatakan lebih baik memakai celana yang sama. Kali ini, dia datang dengan sebuah misi. Tujuannya adalah membujuk Ren Yurou dan Ye Tianzong untuk bercerai dan memilih pasangan lain. Nona Ren, jika aku jadi kamu, aku akan segera menceraikannya. Pria seperti dia hanya akan menodai identitasmu. Di samping Lu Tiantian berdiri seorang pria yang tampak sangat sopan dengan jas dan sepatu kulit. 26 atau 7 tahun, tapi sangat energik. Namanya Wen Tianzong, dan dia adalah pacar Lu Tiantian saat ini. Tampan dan kaya, dan anggun dan mengembangkan diri, dia memiliki segalanya. Apalagi pekerjaan yang dihadapi telah menimbulkan kecemburuan banyak orang. Kesempatan untuk dekat dengan orang-orang penting semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Dia sakit sekarang, dan aku tidak bisa meninggalkannya. Terlebih lagi, dia hanya sakit sesekali, dan dia biasanya orang normal. Saya pikir tidak ada yang salah bergaul dengan para pekerja. Tidakkah Anda melihat bahwa mereka bekerja lebih keras? Tidak masalah apakah Anda memimpin atau tidak, selama semua orang bisa bersatu dan bekerja keras, itu lebih baik dari apapun. Ren Yurou mengangkat bahu. Dia mengerti karakter temannya ini. Memang ada beberapa masalah bau pada tubuh yang tidak menyukai orang miskin dan menyukai orang kaya, tetapi esensinya tetap baik. Dibandingkan dengan saudara perempuan Ren Yingying dan Ren Qingqing, Lu Tiantian baik hati. Itu pacar barunya, Wen Tianzong. Meskipun saya baru bertemu dengannya, selalu ada Filistin dalam kata-katanya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tetapi, pengunjung adalah tamu. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan setelah dia selesai berbicara,
dia berbalik dan kembali ke kantor. Lu Tiantian dan Wen Tianzong saling memandang, lalu diam-diam mengangguk. Jangan terburu-buru, Anda harus makan setiap suapan, dan Anda harus melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Tenang saja. Ikuti kembali ke rumah. Sekarang. Setelah berbasa-basi dengan rekan kerjanya, Ye Tianzong datang ke kantor, membuka pintu dan masuk. Ren Yurou sedang menulis di mejanya. Seorang pria dan seorang wanita duduk di sampingnya. Pria dan wanita itu, elegan dan sopan. Namun, setelah melihat Ye Tianzong, ejekan alis tidak disembunyikan. Sayang aku di sini. Ye Tianzong merentangkan alisnya, dan berkata dengan senyum tipis. Istri, apakah kamu memanggilnya istri? Ren Yurou tidak membuka mulutnya, jadi Lu Tiantian berkata dengan marah, kamu dan Yurou hanyalah pasangan dalam nama, jangan menyebut mereka intim, aku merasa jijik ketika mendengarnya, orang bodoh yang tahu apa itu pernikahan dan apa cinta itu. Sebagai sahabat, aku tidak memberikan umpan pertama untuknya. Tapi sekarang saya di sini, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membantunya memeriksa ulang. Lu Tiantian memiliki sikap yang keras. Ini membuat Ren Yurou merasa malu, menariknya, dan berkata dengan suara rendah, Tiantian, jangan lakukan ini. Jika kamu benar-benar sahabatku, setidaknya kamu harus menganggapnya sebagai suamiku sekarang. Dia sakit dan tidak tahan rangsangan, jika tidak, dia akan melakukan hal-hal radikal. Berlebihan. Wen Tianzong di samping tersenyum bercanda, menatap Ye Tianzong dengan dingin, dan bertanya, seberapa ekstrim itu? Apakah aku menabrak dinding sendiri, atau jatuh ke tanah? Suara mendesing. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Tian bergegas dengan kilat. Dalam sekejap mata, dia datang ke depan. Semuanya datang terlalu cepat, seperti seekor serigala yang berlari kencang di alam liar. Wen Tianzong tidak punya waktu untuk bereaksi, lehernya tiba-tiba terjepit, dan segera setelah itu, seluruh tubuhnya terbang ke udara. Meraih orang dengan tangan kosong dan menahan mereka di udara sangatlah kuat. Segera, Wen Tianzong tersipu dan memiliki leher yang tebal. Saya hampir tidak bisa bernapas. Apakah itu terlalu ekstrim? Kecuali keluarga Ren Yurou. Ye Tianzong tidak sopan kepada siapapun. Saat dia masuk, dia tahu bahwa orang yang datang itu tidak baik. Yang memproklamirkan diri sahabat Lu Tiantian baik-baik saja, tetapi pria ini terlihat seperti pria terhormat, tetapi kata-kata dan perbuatannya penuh dengan provokasi. Untuk menghadapi orang seperti ini, kamu harus mengendalikan musuh dengan satu gerakan, jangan bertele-tele. Hei kamu lagi ngapain? Lepaskan dia. Bodoh, dia pacarku. Dia sangat kuat. Hati-hati dia membuat masalah untukmu. Melihat adegan ini Lu Tiantian terkejut. Sudah lama terdengar bahwa orang bodoh ini jatuh sakit dan mengabaikan segalanya. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar luar biasa. Selain itu, dia sangat peduli pada Ren Yurou, dan tidak ingin hidupnya hancur seperti ini. Melihatnya sekarang, orang bodoh ini memiliki kecenderungan serius untuk melakukan kekerasan, dan dia tidak boleh dibiarkan tinggal bersama Yurou. Tianzong, lepaskan. Ren Yurou memberi perintah. Baru saat itulah Ye Tianzong sadar kembali. Wen Tianzong terhuyung dan jatuh ke tanah. Tianzong, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Lu Tiantian pergi untuk membantu. Dan Wen Tianzong terbatuk terus-menerus, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya pulih, berdiri, dan menatap Ye Tianzong, kamu bodoh, kamu berani melakukan apa saja padaku. Apakah kamu tahu siapa aku? Tidak tertarik. Ye Tianzong menggelengkan kepalanya sedikit, tapi Ren Yurou berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tianzong, tahan dirimu. Tiantian adalah sahabat terbaikku. Ini pacarnya, Wen Tianzong. Terlalu berlebihan bagimu untuk menyentuh tanganmu begitu kamu datang ke sini. Seperti biasanya, Ren Yurou akan meminta Ye Tianzong untuk meminta maaf. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Wen Tianzong, dan mengatur Ye Tianzong untuk terus bertarung sudah menjadi keuntungan terbesarnya. Jadi begitu. Ye Tianzong berpura-pura tercerahkan, menatap Wen Tianzong, dan bertanya, kalau begitu beritahu aku, siapa kamu? Anda. Wen Tianzong merasa diabaikan dan hendak marah. Lu Tiantian tidak sabar untuk membuat perbandingan, berharap Ren Yurou dapat membuat pilihan yang tepat. Bodoh, kamu masih normal sekarang, dengarkan aku. Laki-lakiku, Wen Tianzong. Saat ini menjadi pengamat Juxian Villa. Juxian Villa, tahukah kamu? Itu adalah tempat di mana anggota VIP diharuskan masuk dan keluar, dan dengan kualifikasi ini, properti keluarga setidaknya 1 miliar atau lebih.
Bahkan keluarga Ren Anda, apalagi memenuhi syarat, bahkan menyentuh pintu. Pengamat adalah orang tertentu yang bertanggung jawab memimpin orang-orang super kaya ini, berteman dengan mereka, dan menangani urusan. Para pengamat memiliki seorang manajer yang mengatur 15 elit, dan orang saya, Wen Tianzong, adalah wakil manajer dari para pengamat. Pembicaraan. Lu Tiantian secara khusus memegang lengan baju Wen Tianzong, dan dengan bangga berkata, "Tianzong, luangkan waktu, ayo bawa Yurou ke Juxian Villa untuk melihat dan melihat, jangan bodoh, itu hanya akan menimbulkan masalah. Mungkin, sebelum pergi, mereka bercerai. Saat waktunya tiba, kamu akan berada di Juxian Villa, dan memperkenalkan Yurou pada orang kaya." Bab 100. Villa Juxian. Mendengar kata-kata itu Ye Tianzong mengerutkan kening. Aku mencibir dari lubuk hatiku. Ini benar-benar bukan kebetulan. Segera setelah saya selesai mendiskusikan Zhong Xiliang dengan Lin Changhui, inilah adik laki-lakinya. Baru saja di Blue Island Cafe, Lin Changhui membuatnya sangat jelas. Zhong Xiliang, di Juxian Villa, adalah seorang pengamat. Apalagi itu adalah manajer pengamat, dengan sekelompok orang di bawahnya. Karena Juxian Villa memiliki standar tinggi dan banyak orang kaya, identitas dan statusnya juga meningkat seiring dengan arus. Jika bukan karena Lin Changhui telah berkali-kali menyukai Zhong Xiliang, maka dia tidak akan bisa digunakan olehku malam ini. Saya tidak menyangka akan bertemu pengamat di sini, tapi sayang wakil manajer merasa dia membual. Bagaimana? Apakah kamu takut? Melihat Ye Tianzong terkejut. Lu Tiantian bahkan lebih berpuas diri, dan mendengus dingin, perilakumu barusan, jika itu orang lain, kamu akan dipukuli seperti kepala babi saat kamu keluar. Namun, mengingat kamu adalah suami nominal Yurou, aku tidak perlu berdebat denganmu, tetapi kamu harus menceraikan Yurou, karena kamu tidak layak untuknya. Pria yang akan dinikahi sahabatku, belum lagi dia bisa menjadi pengamat seperti Tianzong, dan berteman dengan orang kaya dari semua lapisan masyarakat. Setidaknya, kamu harus memenuhi syarat untuk masuk ke Juxian Villa, kan? Aku khawatir aku tidak layak untuk dibersihkan. Katakan padaku, mengapa kamu memberi Yurou kebahagiaan? Lu Tiantian, setiap kata mengungkapkan rasa superioritas. Tapi dibandingkan dengan ejekan saudari Ren Yingying, titik awalnya setidaknya untuk kebaikan Yurou. Ye Tianzong bisa mengerti. Dia tidak berbicara, tetapi tampak acuh tak acuh. Tetapi Wen Tianzong di sampingnya sangat marah, dan mendengus, "Hari ini, demi Nona Ren, saya tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Anda." Tetapi apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Gang Tiantian? Cerai Nona Ren, tinggalkan dia, kalian berdua tidak dari dunia yang sama. Oke kalian. Ren Yurou tidak tahan lagi, dan meraung dengan marah, Tianzong dan aku sudah menikah, dan aku tidak akan memikirkan masalah pribadi sampai dia sembuh dari penyakitnya. Tianzong, jangan merasa ada beban psikologis karena ini. Juxian Villa, saya juga mendengar bahwa memang bukan untuk orang biasa untuk masuk. Menurut pendapat saya, siapapun dapat menjalani kehidupan terlepas dari siapa mereka. Tidak perlu membandingkan dan peduli. Istri. Ye Tianzong menyela, dan berkata dengan ringan, aku tidak peduli tentang itu. Lagi pula, menurutku, Juxian Villa seperti rumahku sendiri. Aku bisa pergi ke sana kapanpun aku mau, dan itu bukan masalah besar. Petik 2. Lu Tiantian terkejut sesaat, dan kemudian mencibir, apakah kamu takut sakit sekarang? Apakah kamu tuli dan tidak dapat mendengar dengan jelas? Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang bisa pergi ke Juxian Villa semuanya berharga. Lebih dari 1 miliar yuan. Para taipan teratas. Bahkan staf di dalamnya adalah elit dari elit di semua lapisan masyarakat. Keluarga kami, Tianzong, dapat bekerja di dalamnya sebagai wakil manajer pengamat. Apakah menurut Anda sebanding dengannya? Wen Tianzong menindaklanjuti dan berkata, tentu saja, dia bodoh. Anda bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Nona Ren, Anda tidak boleh bodoh. Jika Anda tinggal bersamanya lagi, Anda mungkin akan terinfeksi. Diam. Ye Tianzong menyela, dan berteriak, bukankah hanya Juxian Villa? Apa hebatnya, aku bisa pergi kapanpun aku mau. Dasar bodoh, kamu. Wen Tianzong hendak berbicara, tetapi Lu Tiantian menyadari bahwa ini adalah kesempatan, menangkapnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan setelah keduanya berbisik sebentar, dia berbalik, menatap Ye Tianzong, dan berkata, bodoh, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. 3 hari kemudian, akan ada pelelangan di Juxian Villa. Saat itu,
nama-nama besar dari berbagai lapisan masyarakat akan datang untuk berpartisipasi. Jika kamu benar-benar bisa datang ke villa, dan kamu bisa masuk dengan lancar, aku, Lu Tiantian, tidak akan pernah membujukmu untuk menceraikan Yurou mulai sekarang. Di sisi lain, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka ceraikan Yurou dan keluar dari rumah Ren. Mulai sekarang, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Idiot ini sangat megah. Kata-kata yang diucapkan adalah air yang telah tumpah, dan tidak mungkin diambil kembali. Dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat orang bodoh ini mundur. Wen Tianzong diam-diam memberi pacarnya acungan jempol. Adapun Ren Yurou yang mendengarnya, dia menjadi cemas dalam sekejap. Tian-Tian, tolong berhenti membuat masalah, oke? Perkawinanku sendiri, aku tahu itu sendiri. Bukankah memalukan bagi Tianzong untuk pergi ke Juxian Villa? Saya, istri. Ren Yurou tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Ye Tianzong menyela, dan berkata dengan ringan, aku akan pergi ke Juxian Villa untuk melakukan sesuatu, dan itu terjadi 3 hari kemudian. Karena ada pelelangan, maka kita akan pergi bersama dan kembali pada malam hari, minta orang tuamu untuk melihat apakah mereka tertarik. Lelang. Seharusnya ada beberapa barang bagus. Ayo pergi dan lihat apa yang cocok saat itu. Membeli beberapa untuk mereka juga merupakan bakti kita. Tepat. Menurut perhitungan Ye Tianzong. 3 hari kemudian, pergi ke Juxian Villa, selesaikan keluarga Sun, dan ambil alih properti mereka. Ngomong-ngomong, sapa 3 caebol lainnya dari 5 caebol besar kali ini, kami ingin membuat grup Zongheng terkenal. Adapun yang disebut pelelangan, Anda sebenarnya bisa mampir untuk melihatnya, pertama untuk menghilangkan pikiran Lu Tiantian. Selain itu, dia sangat berharap bisa menemukan beberapa harta untuk membahagiakan orang tuanya. Bukan Tianzong, kenapa kamu bertingkah seperti Lulu, main-main? Juxian Villa ini bukan tempat umum. Orang-orang yang masuk dan keluar semuanya kaya dan berkuasa. Ayo, Yurou, berhenti bicara, karena dia setuju, ayo lakukan ini. Takut Ye Tianzong akan menyesalinya, Lu Tiantian dengan cepat menyela Ren Yurou, dan pada saat yang sama mengubah topik pembicaraan, Yurou, aku sudah lama tidak bertemu bibi dan paman, dan Tianzong dan aku baru saja membeli beberapa hadiah, dan kami berencana untuk mengunjungi mereka malam ini, tidak apa-apa. Nona Ren, saya tahu bibi saya suka merawat dirinya sendiri. Saya membeli 1 set kosmetik Tian Mei di sini. Saya harap dia menyukainya. Ada juga set teh dan rekor catur ini, 2 hal ini adalah favorit pamanku. Wen Tianzong di samping mengikuti. Ren Yurou menghela nafas. Yang satu pacar dan satunya suami. Taruhan yang disebut hanyalah momen kemarahan. Bagaimanapun, sebelum kondisi Ye Tianzong membaik, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kalau begitu terima kasih. Benar, teman sekelas ayahku akan datang ke rumah kita malam ini, dan aku akan pulang kerja nanti, ayo pulang bersama. Ren Yurou sedikit mengangguk. Dan Ye Tianzong menambahkan, ngomong-ngomong, saya akan bertanggung jawab malam ini. Jika Anda tidak takut diracun sampai mati, silakan menjadi tamu. Kemudian, Ren Yurou terus bekerja. Ye Tianzong berkeliaran di sekitar lokasi konstruksi. Dia lebih suka mengobrol dengan rekan kerjanya daripada mengobrol dengan Lu Tiantian. Adapun Lu Tiantian dan mereka berdua, meskipun mereka tidak mengganggu mereka, mereka terus berbisik dan bahkan mengirim pesan teks, seolah-olah mereka sedang berhubungan dengan seseorang. Ye Tianzong adalah orang yang cerdik. Dia samar-samar merasa bahwa kedua kekasih muda ini mencoba mendorong Ren Yurou untuk menceraikannya. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Selain sebagai teman Ren Yurou mungkin, ada faktor lain. Namun, Ye Tianzong tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Selalu ada solusi untuk sebuah masalah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.